Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 34, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baru 11 dari bawah, halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syirkati. Fasal menjelaskan tentang syirkah. Wahia lugatan al-ikhtilatu. Syirkah dalam segi bahasa artinya adalah al-ikhtilat, campur. Wasyara'an, dan syirkah di dalam pengertian syara' ilmu fikihnya adalah subutul haqi, tetapnya hak, ala jihatis suyu'i, pada jalan yang menyeluruh, fi syai'in wahidin, pada sesuatu yang satu, lisna ini untuk dua orang, fa'aksaro atau lebih. Fasal menjelaskan tentang syirkah. Syirkah ini kalau diterjemah apa ya? Bersekutu, bekerja sama, kongsi, perserikatan, partnership. Nah, banyak kalau terjemah bahasa kita. Kalau bahasa kampung saya itu join. Ada dua orang atau lebih, mereka bekerja sama. Nah, itu namanya syirkah. Ya, ini pasalnya sudah sampai pada bab syirkah. Secara bahasanya adalah al-ikhtilat, campur. Kalau yang dikehendaki syirkah dalam ilmu fikih adalah tetapnya hak pada cara atau pada jalan yang menyeluruh pada satu benda bagi dua orang atau lebih. Ya, ini kan syirkah itu ada dua orang atau lebih bekerja sama, begitu. Bekerja sama, mereka mengumpulkan sesuatu. Terus ketika sesuatu ini sudah dikumpulkan, maka nanti terjadilah yang namanya subutul haqi ala jihadis suyu'i, tetapnya hak dengan cara yang menyeluruh, dengan cara yang semua, apa ya terjemahnya ini. Nah, nanti sambil jalan ketahuan. Jadi misalnya begini ya, saya punya uang 15 juta. Terus ada teman namanya Jarwo punya uang 15 juta. Saya dan Jarwo sama-sama pengen punya motor Ninja. Terus duit 15 juta itu digabung menjadi 30 juta, terus dibelikan motor Ninja. Ya, terus benda itu dimiliki dua orang. Lah dimiliki dua orang, nanti dua orang itu boleh mengapa-ngapakan motor tadi ala jihati suyui, ya secara umum, secara menyeluruh, ya boleh
dipakai jalan, boleh dipakai kemana-mana. Tidak ada pembatasan ala jihati suyui. Itu contoh gampangnya begitu. Ada dua orang, mereka mengumpulkan modal, terus diapakan, begitu ya. Kalau di situ misalnya tadi contohnya dibelikan motor ninja, terus akhirnya nanti 1 bulan motor ninja itu di rumah saya, bulan berikutnya di rumah kamu, bulan berikutnya di rumah saya lagi, dan seterusnya. Itu contoh sirkah. Nah, tapi di dalam bab ini sirkahnya nanti pada harta, ya, bukan pada benda seperti tadi. Itu tadi ilustrasi contoh yang mudah dulu ya. Jadi ada dua orang mengumpulkan uang mereka terus dibelikan benda. Enaknya fi syai'in wahidin. Mana tadi? Wali sirkati khomsu syaraito. Sirkah itu memiliki 5 syarat. Al-awalu yang pertama, antakuna sirkatu ala nadin. Sirkah ini berada pada benda yang sudah dicetak. Sudah dicetak, ini zaman dulu. Ainakadun artinya maksudnya adalah uang. Uang itu dalam fikih disebut dengan nakad, ya, uang zaman dulu. Minat darahima, yaitu yang berbentuk dirham-dirham, wadananiro, dan berbentuk dinar-dinar. Ya, uang zaman dulu itu yang emas disebut dirham, yang terbuat dari perak disebut dinar. Jadi dulu uang, benda yang digunakan untuk transaksi itu ada yang disebut dengan dinar, ada yang disebut dengan dirham, ada yang disebut dengan dinar. Ya, dirham ini bentuknya terbuat dari emas murni. Kalau dinar terbuat dari perak murni. Kalau beratnya sekitar 1 graman. Itu zaman dulu. Nah, syarat pertama, sirkah itu hanya bisa terjadi pada dinar dan dirham. Ya, ini dalam madhab Syafi'i, sirkah itu yang sah hanya pada ini. Selain ini nanti tidak boleh. Nah, begitu ya. Dari dirham dan dinar. Wa ingkana maghususaini, walaupun keduanya tercampur wastamaro rawajuhuma, dan masih tetap rawajuhuma berlakunya yang tercampur tadi. Nah, jadi dirham dan dinar ini uang yang terbuat dari emas murni dan perak murni. Kalau ada yang terbuat dari yang campuran, enggak murni, ya boleh-boleh saja, tetapi dia masih laku di pasaran. Di pasaran, benda yang seperti itu tetap masih bisa dipakai untuk jual beli, masih boleh. Selain dirham dan dinar, tidak boleh. Ya, ini madhab Syafi'i. Fil baladi, di dalam negara, wastamaro rawajuhuma fil baladi, dan masih berlaku dinar dan dirham yang enggak murni tadi di dalam tempat itu atau di negara itu. Titik. Walatasihu, dan sirkah itu tidak bisa sah fitiberin, di dalam emas murni, emas yang masih bentuk emas, belum diapa-apakan. Emas murni yang belum diapa-apakan. Wahuliyin, dan emas yang sudah berbentuk menjadi perhiasan. Wasabaika, dan berbentuk batangan. Titik. Nah, ini syarat yang pertama, benda yang digunakan untuk sirkah itu berupa dirham dan dinar. Dirham terbuat dari emas, dinar terbuat dari perak. Maka kalau dia masih berupa tibrin itu ya kita menggali ketemu emas, yaitu emas yang masih
masih berbentuk emas, belum diapa-apakan. Atau sudah diapa-apakan, sudah diproses, tapi dia sudah berbentuk menjadi perhiasan, cincin, gelang, kalung. Atau sudah diproses tetapi dijadikan berbentuk batangan-batangan. Itu juga tidak bisa diakati sirkah. Ya, saya punya emas tapi bentuknya kalung. Terus teman saya punya emas bentuknya cincin. Terus digabung menjadi satu, dibisniskan. Itu tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Wa takunu as-sirkatu aidon alal misliyi, dan sirkah juga boleh atau berlaku pada al-misli. Kal khintoti misalnya seperti gandum. La al-mutakawam, lal mutakawama, tidak benda yang mutakawam. Benda yang ditaksir harganya dengan uang itu mutakawam. Kal urudi misalnya benda-benda dagangan, minasyabi misalnya pakaian, wanahwiha dan selainnya pakaian. Titik. Nah ini syarat pertama, harus berbentuk dirham dan dinar, maka dia tidak boleh kalau masih berbentuk emas, emas asli, perhiasan dan emas batangan. Titik. Kemudian ada pengembangan sedikit, sirkah bisa berlaku pada al-misli, misalnya gandum. Nah, di dalam fikih itu ada yang namanya al-misli. Al-misli itu apa? Benda-benda yang cara apa kalimatnya ini? Benda-benda yang standarnya itu memakai timbangan atau takaran. Misalnya seperti gandum. Gandum ini adalah benda yang cara ngukurnya pakai timbangan. 1 kilo, 2 kilo, 1 ton, 1 kuintal dan seterusnya. Atau dengan takaran 1 liter, 2 liter, 1 sok, 1 mut, ya, misalnya minyak goreng. Itu namanya misli. Benda yang cara cara menghitung cara menakar. Nah, satuan, benda yang satuannya itu dengan cara ditakar atau ditimbang. Nah, itu ya, kilo, kuintal, ton. Nah, itu namanya al-misli. Nah, benda yang misli itu boleh diakati sirkah, misalnya gandum. Kalau mutakawam itu tidak boleh. Mutakawam itu benda yang ditaksir dengan harga, itu namanya mutakawam. Misalnya seperti baju. Nah, kalau baju ini satuannya kan per biji begitu ya. Baju ini harganya 100.000, sarung ini harganya 200.000, sarung ini harganya, nah itu namanya mutakawam. Benda-benda yang mutakawam tidak bisa diakati sirkah, benda-benda yang misli bisa diakati sirkah. Jadi misalnya saya punya beras 1 ton, teman saya punya beras 1 ton, digabung menjadi 1 berjumlah 2 ton, terus dibisniskan, itu boleh. Tetapi kalau benda yang mutakawam misalnya baju itu tidak boleh. Jadi saya punya baju 2 potong, teman saya punya baju 5 potong, dijumlah menjadi 7 potong, lalu dibisniskan. Itu tidak boleh. Ya, sirkah hanya berlaku pada dirham, dinar, dan al-misli. Selain itu tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Nah, itu dalilnya itu sabda Nabi. Jadi Nabi bersabda bahwa Allah berkata. Nabi bersabda, Allah berkata, Allah berfirman. Biasanya kalau di terjemah itu tulisannya begitu. Nabi Muhammad bersabda bahwa Allah berkata. Kalau Allah malah berkata. Jadi Allah ini pernah mengatakan begini. Kalau ada 2 orang yang melakukan kerjasama, mereka melakukan syirkah,
maka aku adalah pihak ketiga di antara mereka. Selama salah satu di antara mereka tidak ada yang berkhianat. Itu dalil adanya bab syirkah. Apabila ada dua orang, mereka itu bekerja sama, maka Allah menjadi pihak ketiga di antara mereka. Maksudnya adalah, kalau kita berteman, ya join bisnis bareng, itu keberkahannya akan lebih mudah timbul daripada kita bisnis sendiri. Nah, kalau kita bisnis ngajak teman kita, itu berkahnya lebih berkah daripada kita bisnis sendiri. Karena Allah berkata seperti itu. Aku menjadi yang pihak ketiga di antara mereka, selama salah satu di antara mereka tidak ada yang berkhianat. Kalau salah satu di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan meninggalkan kedua-duanya. Jadi kalau kita punya teman, bekerja sama, bisnis, terus salah satunya berkhianat, itu yang dapat malapetaka bukan hanya yang berkhianat, yang baik pun juga kena malapetaka. Ya. Selama salah satu di antara mereka tidak berkhianat, kalau di antara mereka ada yang berkhianat, aku akan meninggalkan keduanya. Lah yang baik tadi juga ditinggalkan sama Allah. Yang pengkhianatnya ya lebih-lebih ya. Jadi kalau ada dua orang bekerja sama, itu lebih berkah daripada bisnis sendiri. Nah, itu asal usulnya. Dalilnya dari situ. Allah akan menjadi orang yang ketiga, ya bukan orang, pihak yang ketiga di antara mereka. Itu asal usulnya. Apa tadi? Wasani, dan yang kedua, syarat kedua adalah ayat tafiqo. Kedua benda itu harus sama fil jinsi wan naui, dalam jenis dan macamnya. Falatasihu syirkatu fid dahabi wad darahima. Maka syirkah tidak bisa sah, tidak bisa berlaku di dalam emas dan dirham. Wala fisihatin, juga tidak berlaku pada emas atau dirham yang masih utuh, wa mukassarotin, dan yang sudah pecah-pecah. Wala fihintotin, juga tidak bisa sah di dalam gandum, baidoa yang putih, wa hamro'a dan merah. Titik. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i ya. Lagi-lagi mazhab Syafi'i. Yang kedua syaratnya adalah dua benda yang digabungkan menjadi satu itu jenis dan macamnya sama. Ya, kalau gandum putih ya sama dengan gandum putih, gandum merah ya sama dengan gandum merah. Kalau yang satu beras ya beras, kalau yang satu ketan ya ketan. Tidak boleh beras dicampur dengan ketan lalu dibisniskan, tidak boleh. Atau di situ contohnya tidak sah syirkah pada emas dan dirham. Kalau emas ya berarti dia belum dicetak menjadi dirham. Yang satu berbentuk emas, yang satu berbentuk dirham, digabung menjadi satu terus dibisniskan, tidak sah. Atau yang masih bagus dengan yang sudah pecah-pecah. Ya kalau uang kan ada yang sobek begitu ya. Nah kalau yang dinar atau dirham ada yang masih utuh, yang satunya sudah cuil-cuil, sudah pecah-pecah. Digabung menjadi satu tidak boleh. Kalau yang misli tadi contohnya adalah gandum putih dicampur dengan gandum merah juga tidak boleh. Nah ini dalam mazhab Syafi'i. Nah sebenarnya syirkah ini macamnya banyak, tetapi yang dalam mazhab Syafi'i yang boleh hanya satu ini. Di dalam mazhab Syafi'i yang boleh hanya satu ini, dan itu hanya berbentuk naket dan misli. Naket tadi dirham dan dinar, misli tadi benda-benda yang ditakar dan ditimbang tadi. Selain itu tidak boleh. Ada syirkah itu begini ya.
Ada sirkah itu begini. Nah, ini dalam madzhab Syafi'i tidak boleh. Ada dua orang, yang satu namanya Jarwo, yang satu namanya Sopo. Sopo Jarwo, film kartun. Sopo ini bisa nyukur rambut, Jarwo ini juga bisa nyukur rambut. Terus dua orang ini bekerja sama. Sopo, ayo kita buka lapak. Kita buka yang namanya barbershop cukur rambut. Oke, setuju. Kalau mereka buka lapak, menerima pangkas rambut. Jadi kalau ada orang cukur rambut di situ, ada yang nyukur Jarwo, ada yang nyukur Sopo. Hasilnya dibagi berdua. Itu kalau dalam madzhab Syafi'i tidak boleh. Mereka itu berkongsi, bekerja sama, tapi yang dikerjasamakan itu pekerjaan nyukur rambut tadi loh. Nah ya kan? Dua orang sama-sama bisa nyukur rambut terus kerjasama. Kalau nanti ada yang nyukur, ada cukur, duitnya dikumpulkan terus dibagi. Berarti mereka itu bekerja sama dalam hal jasa tadi ya, dalam hal bisa bekerja nyukur rambut nanti. Itu kalau dalam madzhab Syafi'i ya tidak boleh. Madzhab Syafi'i ya hanya ini, nah gitu ya, hanya pada emas, perak, dirham dan dinar dan al-misli, beras, gandum, nah itu ya, minyak goreng, sesuatu yang ditakar. Beli minyak goreng 1 liter, beli minyak goreng 5 liter, itu berarti al-misli. Al-misli bisa digabung, dibisniskan, boleh. Nah. Terus ada lagi, nah itu kalau madzhab Syafi'i. Kalau madzhab Maliki, Hanafi masih diperbolehkan. Kalau yang seperti kerja sama tukang cukur tadi boleh. Kalau madzhab Hanafi syaratnya pekerjaannya harus sama. Nah kalau madzhab Maliki walaupun pekerjaannya itu berbeda masih diperbolehkan. Jadi misalnya kemarin saya ngecat mobil. Mobil ini ketika dicat yang bekerja itu 5 orang. Yang satu ngamplas, yang satu ngelas, terakhir yang paling sulit itu ngecatnya. Jadi 5 orang ini kerjanya beda-beda. Ada yang spesialis ngamplas, ada yang spesialis ngecat, ada yang spesialis ini. 5 orang ini pekerjaannya beda-beda, terus bekerja sama dalam satu bidang yaitu ngecat mobil. Begitu saya upah, duitnya dibagi. Itu kalau madzhab Syafi'i enggak boleh. Kalau enggak boleh bagaimana? Ya berarti duitnya haram. Karena transaksinya adalah transaksi yang tidak sah. Nah, kalau madzhab Syafi'i, kalau madzhab Maliki boleh. Madzhab Hanafi tidak boleh karena pekerjaannya berbeda-beda. Kalau madzhab Hanafi syaratnya harus pekerjaannya itu sama. Kalau tukang cukur ya tukang cukur semua, tukang ngelas ya tukang ngelas semua. Madzhab Maliki lebih longgar, boleh walaupun pekerjaannya beda-beda. Ini kalau madzhab Syafi'i ya hanya terbatas pada yang disebutkan di Fathul Qorib ini saja. Syarat kedua harus sama. Terus mana tadi? Wasalisu, adapun syarat yang ketiga, ayyahlito al-malaini. Syarat yang ketiga adalah 2 orang yang melakukan syirkah tadi mencampur 2 harta. Bihaitsu la yatamayyazani, sekira 2 harta yang dicampur tadi tidak ada bedanya lagi. Nah ini syaratnya itu intinya itu di sini ya. Jadi di dalam madzhab Syafi'i syirkah itu harus terjadi percampuran 2 harta. Kalau sudah dicampur maka sudah tidak kelihatan lagi mana hartanya Jarwo, mana hartanya Sopo. Makanya hanya bisa pada al-misli. Yang satu punya beras 5 karung, yang satu punya beras setengah karung. Dicampur menjadi satu sudah tidak kelihatan lagi yang punya Jarwo mana, yang punya Sopo mana. Tetapi kalau baju, sarung misalnya,
Mereka punya sarung 1 lusin, yang satu punya sarung setengah lusin, dicampur menjadi satu, itu tetap kelihatan. Nah, itu yang merek Atlas punya kamu itu tadi kan, yang merek Gajah Duduk punya kamu. Itu bisa dibedakan. Nah, karena dalam mazhab Syafi'i itu mensyaratkan apabila 2 harta yang digabung menjadi satu itu sudah enggak kelihatan lagi bedanya, ini punya siapa, ya maka tidak bisa berlaku pada selain ini. Nah, gitu ya. Maka yang tukang cukur tadi, yang tukang ngecat mobil tadi enggak bisa, enggak berlaku. Ya, maka itu dalam solusinya ya ikut mazhab Maliki tadi ya. Pekerjaannya berbeda-beda, uangnya tetap halal, sah transaksinya. Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh. Mana tadi? Warabi'u, adapun syarat yang keempat, ayak dana kullu wahidin minhuma, yaitu masing-masing dari 2 orang yang melakukan syirkah tadi memberi izin ay asyarika ini, artinya 2 orang yang melakukan akad syirkah. 2 orang ini enggak harus 2 orang loh ya, 2 orang atau lebih. Nah, gitu. Ini diambil bahasa yang paling mudah saja. Masing-masing dari 2 orang yang melakukan akad syirkah tadi memberi izin li sohibihi kepada temannya fit tasarrufi di dalam melakukan pembelanjaan, di dalam melakukan tasarruf. Ya, 2 orang tadi saling bersepakat bahwa kita akan sama-sama mengelola harta ini. Saya mempersilahkan kamu untuk mengelola, kamu juga mempersilahkan saya untuk mengelola, untuk mentasarrufkannya. Fa'in adinalahu fihi, fa'ida adinalahu fihi tasarrufa bila dororin. Apabila masing-masing tadi telah memberi izin kepada temannya, maka dia harus melakukan tasarruf yang tidak ada bahayanya. Nah, kalau bahasa kita yang tidak mengandung resiko, titik. Jadi setelah mereka itu melakukan akad syirkah, selanjutnya mereka saling mempersilahkan untuk mengelola, untuk mentasarrufkannya, maka kemudian adalah masing-masing dari mereka membelanjakan atau mentasarrufkan harta tadi dengan pembelanjaan yang minim resiko, yang tidak ada resikonya, yang tidak membahayakan. Jadi saya itu kemarin ini Pak, ngurus yang namanya NIB, nomor induk berusaha bisnis gitu loh. Jadi begini, kalau kita punya usaha kecil-kecilan, ya, yang usaha besar juga bisa. Saya punya usaha kecil-kecilan kelas UMKM, jualan kerudung. Nah, ini legalitasnya saya urus, saya izin di kementerian apa itu? Investasi permodalan gitulah. Jadi buka online itu, terus di situ kita izin masukkan nama, jenis usaha dan seterusnya. Jadi di situ ada pengisian itu begini Pak, berapa modal Anda? Saya isi 5 juta. Anda jualan apa? Saya isi jualan kerudung busana muslim. Terus dalam 1 tahun itu perkiraan Anda akan dapat uang berapa? Pokoknya saya isi. Lah terus di bawah itu klik kalkulasi. Ketika diklik kalkulasi itu muncul kalimat begini Pak, Anda mengelola bisnis dengan resiko kerugian yang sangat minim. Jadi saya ketawa, ketawanya apa? Ya modal 5 juta, jualan kerudung, 1 tahun dapat uang sekian, itu resiko kegagalannya itu sangat kecil. Nah, itu lucu kalimatnya, Anda mengelola bisnis dengan tingkat resiko kerugian yang sangat kecil. Diisi itu 10 menit izinnya sudah terbit. NIB namanya, nomor induk berusaha nomor induk bisnis gitu. Lah,
orang yang punya NIB itu Pak, nanti dia bisa mengajukan permodalan ke bank tanpa agunan. Nah, enaknya itu. Walaupun bisnisnya itu belum ada. Jadi saya iseng-iseng aja, ngisi sampai pada pengisian bisnis Anda itu sudah jalan apa belum. Nah, itu pilihan. A sudah, B belum, ya DC belum ya karena memang belum usahanya itu. Ya intinya kan mau mencari modal usaha itu. Nanti bisa mengajukan permohonan pinjaman modal ke bank tanpa agunan kalau kita punya NIB. Ya, itu daripada nganggur-nganggur ngurus itu. Nanti dapat modal dari bank lumayan. Nah ini harus membelanjakan dengan pembelanjaan yang bila dororin tanpa ada bahaya. Ya, kalau bahasa kita itu nggak ada risikonya. Nah ini contohnya ini Pak. Fala yabi'u kullun minhuma nasi'atan. Kalau di situ ada haknya ya, insya Allah itu enggak ada haknya. Nasi'atahu, itu hu-nya dikurung saja. Fala yabi'u, maka tidak boleh menjual kullun minhuma, masing-masing dari dua orang yang melakukan akad syirkah tadi nasi'atan dengan cara tempo. Ya, salah satunya adalah tidak boleh melakukan jual beli dengan sistem tempo. Kenapa ya? Kalau dengan sistem tempo itu resiko ruginya lebih ada daripada yang tidak tempo. Nah, itu kan salah satu alasan orang yang menghutangkan uang terus dia minta tambahan itu kan itu begitu ya. Jadi kamu pinjam duit 1 juta. Ya, terus saya minta kembalian 1.200.000. Itu apa salahnya? Ya, apa bedanya dengan saya beli sarung 1 juta, terus saya jual sarung itu dengan harga 1.200.000? Ya kan sama. Apa bedanya? Dengan kamu pinjam uang saya 1 juta, terus saya minta kembali itu 1.200.000 kan sama. Itu alasannya. Yang kedua, kalau saya punya uang 1 juta terus kamu pinjam 3 bulan, 4 bulan berikutnya baru kamu kembalikan, itu saya dalam hitung-hitungan bisnis itu rugi. Kenapa? Karena duit 1 juta itu tidak berputar, hanya menjadi 1 juta saja. Coba kalau 1 juta itu saya putar, saya belikan ini, itu saya jual kan dia berkembang. Nah kalau dia 1 juta selama 4 bulan itu tetap 1 juta, ya kan saya rugi. Nah itu alasannya orang yang ketika dia meminjamkan dia minta tambahan itu. Nah itu ya. Nah ya itu nggak boleh, namanya riba. Lah nasi'atan kan, jadi kalau masing-masing tadi dari dua orang yang melakukan syirkah, dia menjual harta mereka yang diakati syirkah itu dengan cara tempo, ya kan rugi. Ruginya ya selama beberapa hari itu yang seharusnya sudah ada uang masuk dan bisa diputar itu tidak terjadi. Nah, itu. Maka tidak boleh masing-masing dari dua orang yang melakukan akad syirkah tadi menjual dengan cara tempo. Karena nanti enggak berputar, uangnya itu berputarnya lama. Wala bighairi naqdil baladi, dan juga tidak boleh dengan menggunakan selain naketnya atau uangnya negara tersebut. Ya kalau kita memakai rupiah, kita enggak boleh jual beli menggunakan selain mata uang rupiah. Ya kita pakai ringgit, pakai dolar, tidak boleh. Ya harus pakai uangnya daerah itu. Wala bigobenin fahisin, juga tidak boleh menjual dengan kerugian yang sangat. Titik. Ya intinya adalah segala potensi yang menyebabkan nanti bisnis di situ lebih berpotensi rugi itu jangan. Nah, gitu. Jangan ditempuh cara itu. Ya sudah tahu ini musim hujan jualan es, ya nggak laku. Kalau musim hujan ya jualannya bakso, mie ayam, nah, begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Wala yusafiru, dan tidak boleh berpergian
bil mali dengan membawa harta al mustaroki yang diakati syirkah tadi illa bi idnin kecuali atas izin titik ya. Kalau ada dua orang yang melakukan akad syirkah terus hartanya ini dibawa bepergian, enggak boleh kecuali kalau teman-temannya itu menyetujui. Ya kenapa ya? Karena akan ada resiko apa hilang di jalan, dirampok orang di jalan dan lain sebagainya. Kecuali kalau teman-temannya itu mengizinkan, boleh. Ya berarti nanti kalau terjadi apa-apa ya semua tanggung jawab. Fa'in fa'ala ahadus syarikaini apabila salah satu dari dua orang yang melakukan akad syirkah tadi melakukan nuhiya anhu sesuatu yang sudah dilarang lam yasiha maka hukumnya tidak sah fi nasibi syarikihi di dalam bagiannya teman akad syirkahnya wa fi nasibihi qaula tafriqis sufqati adapun di dalam bagiannya sendiri terdapat dua kaul ulama tentang tafriqus sufqah. Itu nanti ada bab tersendiri yang menjelaskan tentang tafriqus sufqah. Jadi pada yang terakhir ini syarat keempat mereka harus saling memberi izin. Setelah mendapatkan izin mereka harus mengelolanya, membisniskan benda yang sudah mereka akati syirkah itu dengan cara-cara yang minim resiko, bahkan tidak ada resikonya. Kalau ya karena itu dua hartanya orang dicampur menjadi satu kan begitu. Maka masing-masing harus saling menjaga kepercayaan. Ya, jangan sampai ada yang berkhianat. Ya, tahu-tahu dia menjual dengan cara tempo, tahu-tahu dia menjual dengan cara harga yang murah, terus akhirnya terjadi kerugian. Nah, yang terakhir ini kalau di antara dua orang itu melakukan larangan-larangan yang tadinya sudah tidak boleh untuk dilakukan. Ya, misalnya di antara mereka ada yang tetap ngotot menjual dengan cara tempo, lalu tahu-tahu rugi. Nah gitu ya. Berapa ya? Nah kita lanjutkan minggu depan. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Mamadaya wasi'al karami. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fiqh lakum tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.